pertama kali ribosom muncul? Ya, ribosom diteliti pertama kali oleh George Emil Plaid di pertengahan tahun 1950. Ilmuwan asal Romania ini meneliti ribosom menggunakan mikroskop elektronnya loh. Untuk kata ribosom sendiri pertama kali digunakan tahun 1958 oleh Richard P. Roberts. Ribosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu badan dan asal ribonukleat. Apa itu ribosom? Ribosom adalah organel sel yang mempunyai bentuk kecil berupa butiran nukleoprotein. Di sel eukariotik, ribosom mempunyai bentuk bulat dengan ukuran diameter 20 nanometer. Dan pada sel prokariotik, diameter ribosom lebih kecil lagi. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, berisi RNA ribosom atau rNRA dan protein di dalamnya. Kategori ribosom. Ribosom dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Walaupun mereka berbeda, tetapi keduanya memiliki fungsi yang sama loh dalam mensintesiskan protein yang bermanfaat untuk membantu sel dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. Ribosom bebas yaitu struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Ribosom terikat yaitu struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian RE atau retikulum endoplasma, atau sering juga kita sebut RR atau retikulum endoplasma kasar. Organel yang satu ini tersusun oleh dua senyawa penting loh, disebut asam ribonukleat atau RNA dan protein ribonukleat atau RNP. RNA ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai penyimpan informasi atau bahan genetik dan sebagai perantara DNA dan protein dalam ekspresi genetik. Sedangkan RNP merupakan salah satu jenis protein yang membentuk subunit ribosom. Fungsinya yaitu untuk sintesis hormon, enzim, dan antibodi, dan lain sebagainya. Tugas utama ribosom yaitu membuat protein untuk sel. Perintah ini datang dari inti dalam bentuk RNA. RNA messenger mengandung kode khusus yang bertindak sebagai resep dan memberitahu ribosom bagaimana cara membuat protein. Terdapat dua langkah utama dalam membuat protein, yaitu transkripsi dan translasi. Ribosom menggunakan langkah translasi. Apa sih yang dimaksud dengan translasi itu? Translasi merupakan proses mengambil instruksi dari messenger RNA dan menggantinya menjadi protein. Bagaimana ya langkah-langkah ribosom untuk membuat protein itu? Yang pertama, ribosom menempel pada asam amino untuk membuat protein. Yang kedua subunit yang kecil dan besar itu bergabung dengan RNA messenger. Yang ketiga, ribosom menemukan tempat starter yang benar pada RNA yang disebut dengan kodon. Yang keempat, ribosom bergerak ke bawah RNA dan setiap 3 huruf pada RNA adalah asam amino yang baru. Yang kelima, ketika mencapai kode stop, maka proses membangun protein tersebut berhenti. Apa ya fungsi dari ribosom itu? Ribosom berfungsi memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada dalam sel. Ribosom melekat pada retikulum endoplasma yang umumnya memproduksi protein dan menyebarkan hingga keluar bagian sel, sehingga menyebar luas tidak hanya di bagian dalam sel saja. Tahapan proses produksi dan sintesis protein dilakukan di bagian organel ribosom, baik di sitoplasma maupun di retikulum endoplasma.